Lebih setuju puasa tuh libur atau masuk sih? Bulan puasa yang paling saya ingat yang pas bulan puasa libur sebulan. Dua kali ya kalau Dua nggak salah kali. tuh zaman Presiden Pimpinannya, Abdul Rahman Wahid, Gus Dur. Bulan puasa itu kita harus lebih Bergerak, produktif. betul. Tapi kalau buat saya mendingan libur. Mendingan Iya, libur iya. Mas Aris. Kenapa nih? Kenapa? Yang pertama nih ya, Iya, menurut iya. saya. Hai Guru Indonesia, ketemu lagi di Guru Kreatif, Inspirasi Pembelajaran. Kita ketemu lagi di podcast kita hari ini ngobrol-ngobrol santai tentang pendidikan Indonesia. Masih sama Mas Aris. Halo, guru-guru. Gimana semua. Pak Guru? Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu. Gimana Mas Aris? Ngajar lancar? Alhamdulillah Mas Angga lancar. Siswa aman ya? Siswa lagi aman-aman ya. Nggak ada bully-bulian ya? Nggak ada bully-bulian, cuma mungkin otaknya aja yang lagi riweuh. Ujian. Ujian. Kita bahas apa nih? Bulan puasa nih, yang enteng-enteng aja. Nah, bulan puasa sih yang biasa pengalaman kita dulu Mas Angga nih. Kalau dulu Mas Angga SD ngapain sih kalau pas bulan puasa? Bulan puasa yang paling saya ingat yang pas bulan puasa libur sebulan. Oh, udah libur sebulan Mas Angga ya? Ada, saya dapat dua kali ya kalau nggak salah tuh zaman Presiden Abdul Rahman Wahid, Gus Dur. Kita bahas aja nih, kira-kira nih guru Indonesia di rumah gitu atau ayah bunda atau bahkan mungkin kakak-kakak yang ada di rumah gitu ya, lebih setuju puasa tuh libur atau masuk sih? Kalau Mas Aris saya pribadi nih Mas Angga nih ya, masuk sih Mas. Masuk. Mentang-mentang guru pro-nya ke masuk gitu. Pro-nya ke masuk sih. Kan ini apa namanya energinya kan kadang habis gitu. Iya betul. Tapi kan bulan puasa ya. Puasa itu mumpung lagi ini nih Mas Angga nih. Apa ibadah? Ibadah betul. Iya, memang juga kalau puasa sih kita nggak disarankan juga bukan untuk bermalas-malasan gitu. Malah harusnya bulan puasa itu kita harus lebih produktif. Betul. Gitu. Tapi kalau buat saya mendingan libur. Libur Mas Aris. Kenapa nih yang pertama nih? Yang pertama nih ya menurut saya nih ya. Saya dulu juga pernah ngajar kan. Oke. Ketika bulan puasa masuknya kan lebih telat. Betul, ya kan? betul. Misalnya biasa 7:30. Jadi masuknya 7:30 atau jadi jam 8. Ya, sama betul. Anak-anak saya juga gitu tuh sekarang tuh. Bulan puasa masuknya lebih telat. Iya. Pulangnya lebih cepat. Iya. Bener gak? Ya liburin aja sekalian. Iya juga sih. Liburin aja sekalian. Nah, kalau menurut saya Mas Angga nih bener juga sih yang nggak nolak nih apa yang Mas Angga bilang nih ya. Betul. Masuk jam 8, contoh pulang jam 10 ya libur aja ya. Cuma 2 jam. Iya. Belum lagi kalau di sekolah nih Mas Aris ya. Kalau di sekolah banyak kan mudorotnya kalau buat anak-anak. Ketemu teman, berkata kasar gitu. Ada aja nih bahas yang mengurangi pahala puasanya gitu. Mendingan libur sekalian. Kalau Mas Aris sebagai guru nggak merasa lebih berat gitu kalau bulan puasa? Ya lebih berat sih ya, karena memang dari sisi menahan lapar, juga menahan amarah. Oh iya, jadi nggak boleh emosi bulan puasa ya. Nggak boleh emosi, jadi tetap harus mengayomi dan menyayangi anak-anak nih. Ya. Kalau menurut saya sih nggak apa masuk aja, biarpun memang sebentar nih Mas Angga nih. Karena biar mereka juga dari sisi puasa ya, mereka dilatih. Kalau memang pertama, kalau puasa itu tetap harus kita beraktivitas Mas Angga. Nggak boleh cuman malas-malasan di rumah. Benar. Karena nanti pada akhirnya mereka juga akan bergerak gitu Mas Angga. Pas dia udah dewasa dewasa atau segala macam. Kerja nggak ada libur bulan puasa ya. Bosnya ngamuk-ngamuk bentar. Mau SD kita umpanin dulu dan sedikit diajarkan dengan belajar segala macam agar mereka tetap juga dengan mereka puasa, mereka juga berusaha dari menahan lapar dan puasa, mereka juga beraktivitas. Iya. Tapi aktivitas pembelajaran ketika bulan Ramadan berarti pasti akan diturunkan dong intensitasnya pasti akan diturunkan dari sisi fisik ataupun memang otak gitu. Iya, olahraga nggak ada tuh berarti. Olahraga di stop dulu pasti, akan di stop dan diganti dengan teori-teori mungkin ya Mas Angga ya. Oke, ngukur lapangan bola gitu kan. Ya memang kalau lapangan olahraga, kalau misal pelajaran olahraga harusnya praktik ya. Cuma tidak memungkinkan, takutnya aus. Ya, lemes. Ya. Kalau pelajaran lain, Mas Aris sebagai guru kelas tetap menurunkan juga. Tetap akan menurunkan lebih banyak mungkin membahas tentang bulan Ramadan dan segala macam. Iya. Dan juga sedikit-sedikit siraman rohani lah Mas Angga ya. Untuk ujian jangan ada dong harusnya kalau bulan Ramadan dong. Ada nggak ujian biasanya? Ujian untuk tergantung jadwal aja gitu. Kalau ulangan harian dapat ya ada gitu kan. Tapi untuk saat ini
nggak masuk sih. Nggak masuk. Nggak ada. Karena jadwalnya tidak berbarengan ulangan harian. Karena diusahakan. Bisa tetap berpihak ke yang libur sih. Iya. Saya presiden baru tolong ya nanti bulan Ramadan diliburkan. Silakan dicatat. Apalagi kan katanya wakilnya anak muda tuh. Libur boleh. Gitu. Biasanya anak muda itu mendengarkan. Oke, kita kembali lagi ke bulan puasa. Jangan ke situ ya, kejauhan. Nah, oke. Kalau aktivitas nih Mas Haris kan, ya kita sekarang pasti semua sekolah masuk ya. Betul. Mungkin ada nggak ya swasta yang libur? Mungkin liburnya nggak full ya, tapi lebih banyak liburnya atau duluan ketimbang sekolah-sekolah negeri. Mungkin ada gitu swasta aja gitu. Betul. Nah yang saya mau tanya, aktivitas tuh biasanya apa aja sih Mas Haris kalau di bulan Ramadan itu? Biasa aktivitas ada aktivitas tambahan gitu ya berarti ya? Biasanya kalau misal hari bukan bulan Ramadan ya Mas Angga ya, akan ada character building bagi-bagi. Tapi mungkin di pagi-pagi ini diganti dengan tadarusan untuk yang muslim, zikir. Dan zikir. Untuk yang non muslimnya mungkin ada kegiatan agama lainnya di pagi-pagi. Seperti kalau kegiatan tambahan buka bersama, agenda Ramadan Mas Angga. Tahu nggak pernah nggak buka bukunya? Zaman saya dulu ada. Sama sekarang pun masih ada. Masih ada buka agenda Ramadan itu. Jadi supaya mereka tetap terpantau aktivitas terbiasa. Mereka tetap dari sisi agama tetap terasah gitu. Jadi kayak biasa isinya itu ya kita dulu jamalah. Ceramah isinya apa, siapa ustadznya dan tanda tangannya, meskipun juga saya dulu pernah memasukkan tanda tangan sendiri ya. Tanda tangan sendiri Mas. Udah tobat belum? Udah tobat. Alhamdulillah udah tobat. Kalau aktivitas tambahan kayak buka bersama, pesantren kilat, tapi itu diadakan sama sekolah. Pesantren kilat diadakan. Diadakan di sekolah. Diadakan di sekolah. Nggak sampai menginap sih, Bang. Cuma setelah mungkin sampai malam aja gitu. Cuma tambahan kegiatan sampai buka bersama, tarawih bersama, ceramah dan pemberian ceramah rohani. Bahasan pesantren kita bahas episode berikutnya aja biar lebih mendalam gitu ya. Kita kembali ke soal pembelajaran di bulan puasa ini efektif nggak? Nah, menurut Mas Haris tadi masuk dan memang keadaan sekarang kan masuk tuh ya kalau bulan Ramadan. Efektif nggak sih? Dibilang efektif sih gimana ya maksudnya ya, anak-anak tuh sahur bangun ya ngantuk mereka apalagi yang udah kelas atas ya, udah kelas atas pasti sahur dan ikut puasa. Mereka pasti akan puasa gitu lah masa enggak. Nah banyak memang yang mengeluh gitu Pak, ngantuk kebanyakan masalahnya ngantuk ya. Iya Pak, ice breaking aja yuk gitu kan Pak. Anak SD sekarang ngerti ice breaking ya? Ngerti ice breaking Pak. Yang ngasih tuh gurunya. Karena memang kalau saya ngajar tuh diselipkan setiap pelajaran. Yang tahu kelas Mas Aris doang apa kelas lain juga tahu istilah ice breaking? Tahu, karena memang setiap pagi yang saya bilang kemarin itu yang character building salah satunya ada aktivitas ice breaking namanya. Berarti di sekolahnya Mas Aris culture-nya semua elemen sekolah itu tahu ya? Tahu, betul. Gitu ya. Jadi nggak mumet belajar. Ya, masalah pertama kalau puasa tuh ngantuk ya pasti kan? Betul. Terus? Aus, lapar. Iya, lapar. Itu. Ya, berarti nggak efektif dong pembelajarannya. Tergantung sih dari kalau dari sayanya Mas Angga ya kayak metode belajar gurunya berarti harus berubah. Betul, kita harus menyesuaikan dulu selama 1 bulan itu bagaimana anak-anak itu belajar dengan mereka lagi berpuasa gitu. Iya, berarti di sini dituntut improvisasi dari guru ya untuk merubah pola pembelajaran biar enggak jadi tidak efektif karena nih anak ngantuk, lapar, haus gitu. Berarti harus ada metode yang dirubah gitu. Salah satu ice breaking tadi. Lebih diperbanyak dan permainan-permainan yang memang berhubungan sama itu Mas Angga sama pelajaran. Ya, lebih banyak mungkin nggak usah yang berat-berat diskusi. Kita lebih ke analitik, kita ngajakin kuis-kuis ringan gitu ya, gamifikasi sederhana di kelas. Sesuatu gitu anak-anak yang memang menarik gitu. Iya, jangan sampai ketika bulan puasa itu kita malah bahas yang teoritis banget dengan metode ceramah gitu. Ya. Mereka suruh nyatet doang gitu, makin-makin. Bayangin Mas Angga nih, lapar, haus. Udah gitu suruh nyatet doang. Terus gurunya ngoceh terus. Iya, ya udah, makanya saya milihnya libur bulan Ramadan itu. Iya. Emang gurunya juga ngantuk kan pasti kan gitu. Jangan sampai tuh ntar karena gurunya ngantuk lapar, siswanya udah catat aja salin buku ini sama memberatkan gitu kan, muridnya. Ya gitu aja lah.
Ya, episode kali ini pendek aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi guru Indonesia di rumah lebih milih bulan Ramadan itu libur, termasuk. Tulis di komen ya. Ya, semoga bisa menjadi pertimbangan nanti Menteri Pendidikan yang baru ya, betul. Gitu ya, buat membuat kebijakan. Ramadan tuh bagusnya masuk atau libur sih? Gitu aja Mas Haris ya. Siap Mas Angga. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Guru Indonesia di rumah, sampai ketemu lagi. Tetap di Guru Kreatif, inspirasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.